Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasi Aziz, NIM 19.100.043 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Usman, SAG, MAG. Dan materi yang akan saya paparkan pada video kali ini adalah definisi, fungsi, manfaat, latar belakang penggunaan, dan urgensi media pembelajaran. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi media pembelajaran. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Dalam bahasa Latin, media berarti medium, yang artinya antara. Istilah ini mengacu kepada segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber dan penerima. Fleming menyebut media dengan istilah mediator, yang dapat diartikan sebagai penyebab atau alat yang turut ikut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Dengan istilah mediator, media menunjukkan fungsi atau peranannya, yaitu mengatur hubungan yang fleksibel antara dua pihak dalam proses belajar, peserta didik, dan isi pelajaran. Menurut Arsyad, secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Ringkasnya, media adalah alat yang menyampaikan atau menghantarkan pesan-pesan pembelajaran. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru, peserta didik, dan bahan ajar. Komunikasi dapat berjalan dengan mudah dengan bantuan sarana penyampaian pesan atau media. Pesan yang akan dikomunikasikan merupakan isi pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum yang disajikan oleh guru kepada peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Penyampaian pesan merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Mudadi, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang memungkinkan untuk menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, yaitu penerimaannya dapat melaksanakan proses belajar secara efisien dan efektif. Kemudian, menurut Kustandi dan Sucipto, mereka menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Dari beberapa pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Ditinjau dari proses pembelajaran, fungsi media yaitu sebagai pembawa informasi dari sumber atau guru ke penerima atau siswa. Menurut J.S. Gerauch dan P. Eli menjelaskan, fungsi media dalam pembelajaran yaitu yang pertama adalah bersifat fiksatif, artinya media memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan kemudian menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dengan itu, suatu objek dan kejadian dapat dipotret, digambar, direkam, difilmkan, yang hasilnya dapat disimpan, dan apabila saat diperlukan, dapat ditunjukkan dan diamati kembali, serta ditampilkan kembali. Yang kedua yaitu bersifat manipulatif, artinya menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan manipulasi sesuai keperluan, misalnya merubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat juga diulang-ulang penayangannya sehingga semuanya dapat diatur dan dibawa ke ruangan kelas. Yang ketiga yaitu bersifat distributif, artinya penggunaan media dapat menjangkau sasaran yang lebih luas atau menjangkau pendengar dengan jumlah yang besar dalam satu kali penyajian. Contohnya yaitu televisi, radio, serta surat kabar. Selanjutnya menurut Derek Rountree,
ia mengatakan bahwa fungsi media dalam pembelajaran itu ada 4, yaitu yang pertama, dapat membangkitkan motivasi siswa dalam menerima pesan. Yang kedua, menimbulkan respon siswa dalam menanggapi stimulus yang terkandung dalam media. Lebih mempermudah siswa untuk mengulangi pesan yang terdapat dalam media. Yang ketiga yaitu dapat memberikan masukan atau umpan balik yang lebih cepat. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat merangsang siswa untuk mengadakan latihan. Kemudian, pembahasan berikutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Menurut Kemp dan Dayton, mereka mengemukakan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyampaian materi menjadi lebih baku. Para guru menafsirkan isi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda. Dengan penggunaan media, hasil tafsiran itu dapat dikurangi sehingga informasi yang sama dapat disampaikan kepada pelajar sebagai landasan untuk pengkajian, latihan, dan aplikasi lebih lanjut. Yang kedua yaitu pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat digunakan sebagai penarik perhatian dan membuat pelajar tetap terjaga dan memperhatikan penyampaian materi. Yang ketiga yaitu pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan penggunaan media dan diterapkannya teori belajar serta prinsip-prinsip psikologis, dapat meningkatkan partisipasi siswa, umpan balik, dan penguatan. Yang kelima yaitu kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. Yang keenam, pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana saja yang diinginkan atau diperlukan, terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu. Yang ketujuh, sikap positif pelajar terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Kemudian yang terakhir adalah peran pelajar dapat berubah ke arah yang lebih positif. Beban guru dalam menjelaskan berulang-ulang kali mengenai isi pelajaran dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan, sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek penting lainnya dalam proses belajar mengajar, misalnya konsultan atau penasihat siswa. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu latar belakang penggunaan media. Pada mulanya, media hanya berfungsi sebagai alat bantu visual dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik antara lain untuk mendorong motivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, serta mudah dipahami. Dengan demikian, media dapat berfungsi untuk mempertinggi daya serap atau retensi belajar peserta didik terhadap materi pembelajaran. Kira-kira pada pertengahan abad ke-20, dengan masuknya pengaruh dari teknologi audio, lahirlah perangkat audiovisual yang menekankan kepada penggunaan pengalaman konkret untuk menghindari verbalisme. Pada akhir tahun 1950-an, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audio visual, sehingga fungsi media sebagai alat perangkat mulai bergeser menjadi penyalur pesan atau informasi belajar. Tahun 1960-an, teori tingkah laku atau behaviorism theory, ajaran B.F. Skinner, mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Menurut teori ini, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa, karena orientasi tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional harus mengarah kepada perubahan tingkah laku siswa. Sejak tahun 1965, di mana penggunaan pendekatan sistem atau system approach mulai memasuki khasanah pendidikan maupun kegiatan pembelajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam program pembelajaran. Baik, pembahasan terakhir pada video kali ini yaitu urgensi media dalam pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran telah menjadi bagian dalam pembelajaran. Bahkan, keberadaannya tidak bisa dipisahkan dengan proses pembelajaran di sekolah. Hal ini telah dikaji dan diteliti bahwa pembelajaran yang menggunakan media, maka hasilnya akan lebih optimal.
Walter M.C. Kenzie dalam bukunya Multiple Intelligence and Instructional Technology mengatakan, media mempunyai peranan penting dalam pembelajaran di kelas yang dapat mempengaruhi kualitas serta keberhasilan suatu pembelajaran. Bahkan, keabstraban bahan dapat dikonkretkan dengan menghadirkan media. Menurut Ahmad Salim, media pembelajaran itu penting sekali mengingat beberapa unsur. Yang pertama, menarik minat siswa. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Yang ketiga, memberikan data yang kuat dan terpercaya. Yang keempat, membadatkan informasi. Dan yang kelima, memudahkan menafsirkan data. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan materi yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.